Di internet lagi ramai banget. Katanya mata uang Iran sekarang nilainya nol. Bayangin, uang satu negara. Yang dipakai puluhan juta orang, katanya nol, dan aku langsung mikir. Kalau uang sampai bisa nol, terus rakyatnya hidup pakai apa? Nah, hari ini kita bahas pelan-pelan ya. Karena ini bukan cuma cerita tentang Iran. Ini cerita tentang apa yang bisa terjadi ke uang kita kalau ekonomi negara runtuh. Teman-teman, uang Iran itu namanya rial. Dan sekarang ini, kalau kita buka quarter uang di internet, banyak yang tampil. 1 rial itu 0,0 dolar. 1 rial itu 0,0 euro. Terlihat seperti uangnya nol, padahal sebenarnya bukan nol beneran ya. Tapi nilainya sudah kecil banget, sampai mesin quarter bingung menampilkan angkanya. Sekarang ini, sekitar 1 dolar itu setara lebih dari 1 juta rial. Bayangin, kalau kamu mau beli barang seharga 10 dolar, kamu harus ngeluarin lebih dari 10 juta rial. Itulah kenapa orang bilang, uang Iran kelihatan seperti nol. Aku ringkas ya. 1. Negara kehabisan dolar. Iran itu hidup dari jual minyak, tapi karena konflik dan sanksi. Mereka susah jual minyak ke luar negeri, akibatnya dolar masuk sedikit. Tapi rakyat tetap butuh barang impor, jadi dolar makin langka. Uang lokal makin jatuh. 2. Pemerintah banyak cetak uang, kalau negara kurang uang. Salah satu jalan pintasnya, cetak uang. Masalahnya, kalau uang dicetak terlalu banyak, nilai uang jadi turun, uangnya banyak. Tapi barangnya sedikit, harga pun naik. Harga makin mahal, rakyat panik, rakyat mulai mikir. Daripada pegang rial, mending pegang dolar. Akhirnya orang borong dolar. Rial makin ditinggal, nilainya makin jatuh lagi. Ini seperti lingkaran setan. Dan ini bagian paling nyesek. Harga makanan, obat, listrik, gas, semua naik gaji tetap, tapi harga lari. Banyak ibu-ibu di sana harus ngurangin lauk, beli obat seperlunya. Bahkan jual perhiasan buat hidup, uang masih ada. Tapi daya belinya hilang. Ini bisa diperbaiki nggak sih? Bisa, tapi susah dan lama. Beberapa yang harus dilakukan. Negara harus berhenti cetak uang sembarangan. Harus pelan-pelan bangun kepercayaan rakyat. Cari sumber ekonomi selain minyak. Perbaiki hubungan dagang supaya dolar masuk lagi. Tapi ini bisa makan waktu bertahun-tahun. Kenapa kita harus peduli ini? Asal kalian tahu, kalau satu negara runtuh, dampaknya bisa kemana-mana, harga minyak dunia. Harga barang pokok naik. Bahkan nilai mata uang negara lain ikut terpengaruh. Setiap negara selalu merasa aman, sampai hari dia tidak aman. Dulu Iran juga merasa aman, Vena juga. Lebanon juga, mereka semua pernah punya mata uang yang kuat. Lalu pelan-pelan, defisit negara naik, utang menumpuk. Cetak uang bertambah, harga naik, nilai tukar melemah. Rakyat mulai cari dolar dan emas. Dan 1/1 mata uang mereka jatuh. Sekarang kita lihat Indonesia. Rupiah belum runtuh dan masih stabil, tapi tanda-tandanya ada di depan mata kita semua. Harga beras naik, BBM naik, listrik naik. Uang kita makin cepat habis. Gaji rasanya segitu-segitu aja. Itu artinya apa? Bukan rupiah yang rusak, tapi nilai belinya yang sedang tergerus pelan-pelan. Dan ini cara runtuh paling berbahaya. Pelan, tidak terasa, tapi pasti. Pelajaran pentingnya, Iran runtuh cepat. Indonesia tergerus pelan, tapi hasil akhirnya bisa sama. Uang ada, tapi nggak bisa beli hidup, makanya kita nggak bisa cuman nabung, simpan di rekening. Berharap harga stabil, kita harus mulai jaga nilai uang. Punya aset, punya tabungan berlapis.
Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Kalau hari ini kita masih bisa belanja, masih bisa makan, masih bisa nabung, itu adalah kesempatan. Karena di dunia ini sudah banyak negara yang kehilangan kesempatan itu. Jangan tunggu uang kita jadi cerita sedih. Baru kita belajar tentang nilai uang, mulailah jaga dompet hari ini. Karena di dalam dompet itu ada masa depan anak-anak kita. Kalau kamu merasa video ini penting, tekan tombol subscribe supaya kita bisa sama-sama belajar.